Ngobrol-ngobrol nih Kak. Oke, ayo Kak. Oke, mungkin untuk yang cowoknya. Silakan banget nih Kak. Dava. Jadi aku mau nanya nih ke mereka berdua, sebenarnya menjaga lingkungan itu penting gak sih, dan kenapa penting menurut kalian berdua? Oke. Halo semuanya. Kita kenalan dulu kali ya. Kalau kenalan dulu kali ya. Mana nih MC-nya nih? MC. Katanya mau nanya. Kenalan dulu kan, mau nanya kan. Oke, jadi gimana? Jadi pertama nama aku Dava Putra. Aku Hanifa. Oke, jadi di pertanyaannya apa tadi? Kenapa menjaga lingkungan itu penting dan ya itu. Kayak gitu harus dilakukan karena Ya. Pertama menurut aku sendiri kenapa penting, karena yang pertama itu kita juga sekarang nih udah di era yang kayak Cek. Oke, udah di era yang kayak semua dunia itu udah ngerasain global warming dan lain hal, dan akhirnya kita tuh bakal harus jaga juga bumi kita sendiri gitu. Kalau misalnya menurut kamu gimana? Ya kalau menurut kamu nih gimana nih? Atau ini tuh salah satu penunjang kita juga nggak sih untuk ngejalanin atau ngeramein tentang hal-hal yang kayak berbau-bau global warming dan Iya, lain hal? bener banget sih, aku setuju banget sama Dava, karena di lingkungan kita yang sekarang kita perlu banget yang namanya menjaga lingkungan kayak pohon-pohonan, tanaman gitu. Oke, bener. Selanjutnya mungkin ada yang bisa sampaikan. Cek. Cek. Oke, jadi kita mau Nyampein. nyampein kampanye dikit lah Iya, ya. kampanye dikit lah ya. Oke. Kita mau ngasih tahu, kita baru buat nih SMA 50 Jakarta Stop Global Warming gitu Oke. ya. Teman-teman bareng-bareng ya, pas kita bilang SMA 50 Jakarta, kalian bilang stop Global Warming. Oke. Oke, kita coba ya. Sekali dulu. Cek. 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 1, 2, 3. SMA 50 Jakarta Stop Global Warming. Oke, itu aja dari kita. Thank you ya. Oke, makasih banget nih Kak yang spontan hui tapi keren banget ya. Oke, mungkin kita nih udah lihat persiapannya udah lumayan nih. Mungkin kita langsung lanjut aja nih ya ke penampilan pertama kita, yaitu dari band. Jadi oke. Kayak miring ya? Kayak miring cok. Kau dia. Ini. Balik ke dalam. Balik. Ini kakek juga dong. Lebar ini.
Bajingan cekat kamera yang ini memori berapa? Ini dua pegang siapa? Itu dicekat. Siapa mamalia yang berbudaya, aniaya mamalia lainnya. Dalam musnahnya amat nyata, menebar sampah, menyebar sungkawa. Mama Malia sama, sungguh tidak ada yang lebih mulia. Mereka bukan otomata, sama-sama bisa merasa. Hanya karena kata dan bicara tak berarti tak bisa merasakan derita. Aduh ma, sudah terlanjur basah. Aduh ma, jangan luar biasa. Tak guna, tak guna.
Nah, lanjut aja nih, kita ada apa? Ada penampilan dari band Higher. Nah, ini adalah penampilan kampanye pertama kita. Oke, kita langsung panggil aja band Ayer. Halo Gocap. Pagi. Oke nih, mungkin sambil ya pemain musik ya cek sound kita mau ngobrol-ngobrol dikit kali ya. Bener. Boleh. Kalian tuh bawain lagu apa sih? Kita itu mixing song gitu, kita campur-campur Oh lagu. my god, keren banget. Wah, kira-kira persiapannya udah berapa lama nih untuk Fever Day ini? Semingguan ya, semingguan. Tapi latihan benernya cuma 3 hari sih. Sehari kayaknya sih kalau benar-benar latihan. Iya bener. Pada sibuk soalnya, pada sibuk. Bener-bener keren ya kayaknya nih, walaupun waktunya singkat tapi tetap bisa untuk dan berani untuk tampil di Fever Day hari ini. Saing aja. Gue pegangin. Kalian tahu gak sih makna lagu yang kalian bawain hari ini? Tahu dong. Apa Jadi tuh? kita sebagai manusia juga harus mengerti kondisi alam agar kita terus melestarikan alam kita di bumi gitu. Hah? Oke, semoga teman-teman semua di sini nih bisa nanti ke bawah ya untuk ikut-ikut melaksanakan makna dari lagu ini, yaitu untuk melestarikan bumi kita. Semoga semuanya dapat maknanya. Iya, benar banget nih ya. Oke nih, kira-kira udah siap belum untuk para pemusik? Masih belum ya? Mungkin kita lebih boleh ngobrol-ngobrol lagi nih. Tadi ini kan ada Naftali sama Yure ya? Iya. Dari kelas mana sih kalian? 10-1. Oh, 10-1. Nah, terus gitarisnya ada Kinan, pianisnya ada Juan. Pianis keyboard. Satu semua nih. Iya. Wah, keren banget ya anak 10-1 nih. Mana nih suaranya anak kelas 10-1? Wah, gila keren banget ya, gak kalah keren dari bandnya nih, supporternya. Oke, karena masih persiapan juga nih kita kira-kira ngobrol-ngobrol lagi aja nih. Kira-kira untuk kalian kan dari satu kelas semua nih, kalian tuh anak kelas siapa sih? Burita. Mana ya Burita? Pantes ya Burita, gak kalah keren pasti ya. Pantesan banget nih, ternyata Burita tahu alasnya. Oke, mungkin karena udah mau siap juga kali ya, kita pamit aja. Kali kita siap untuk lanjut ke penampilannya, yaitu dari band Ayer. BTW bacanya here. Apa? Here. Sorry banget nih. Oh, here, oke. Akhir ya, kontak nih, makasih loh atas infonya. Band Ayer ya. Ya, band Here ini. Oh iya, kayaknya bentar nih. Menarik gak sih irit? Kira-kira irit itu apa sih artinya? Iya. Jadi kalau di bahasa Prancis here itu pakai artinya itu kemarin sore. Tapi kalau di bahasa Inggris kan artinya kayak iya didengarkan. Jadi kayak kita tuh band kemarin sore yang masih layak untuk didengarkan gitu. Oh, jadi kalian nih anak kemarin. Iya, karena kita baru juga gitu. Seru Main banget ya. layang-layangan. Wah, anak kemarin sore tapi bisa berbakat keren banget sih. Itu salut banget. Oke. Apakah sudah aman nih? Oh ya, Kak mau tanya-tanya 50 birthday itu kenapa dirayainnya hari ini sih? Oke, mungkin tadi ada yang kurang ya. Jadi 50 Earth Day itu diambil dari Ari, yaitu Ari Sejuta Pohon yang jatuh pada tanggal berapa, Kak? 10 Januari. Nah iya, makanya nih sekarang kita laksanain 50 Earth Day yang masih deket-deket lah ya sama tanggal 10. Masih dekat. Oke, ada yang mau ditanyain lagi mungkin? 50 Earth Day itu selain kampanye ada apa lagi sih? Ada Nah iya, jadi satu tumbuhan untuk sekolah itu adalah kayak gerakan dari semua kelas. Jadi semua kelas tuh bawa tumbuhannya masing-masing untuk sekolah kita nih, biar sekolah kita makin asri. Betul, udah hijau-hijau banget gak sih sekolah kita? Iya, bener nih yang udah hijau-hijau. Jadi
Ini nggak warna-warni aja, tapi juga hijau-hijau karena tumbuh-tumbuhan yang ada banyak nih. Oh iya, kita juga mau ngingetin nih untuk teman-teman, mungkin ada yang perwakilan kelas untuk satu tumbuhan untuk sekolah bisa di. Kalau persiapan 50 Earth Day-nya tuh gimana sih dari OSISnya sendiri? Oke, ini sebenarnya menarik juga ya, karena ini adalah pengalaman pertama kita nih untuk kalau kamu perhatiin proker yang kayak cuma satu jam mungkin ya, bisa kita bilang 1 sampai 2 jam saja, tapi untuk persiapannya tuh tetap kayak bener-bener hektik gitu loh. Sampai dibuat nih ya, apa? Iya. Apa nih? Bedanya, iya. Oh, keren, keren, keren. Oke, ini kayaknya udah siap ya dari musik ke musik Ears nih. Udah siap gak nih guys? Udah dong. Oke, udah siap? Kinan, udah siap belum nih? Oke, karena udah siap kita pamit aja kali ya, mungkin kita pamit dulu, kita serahkan kepada Ears. Semangat Ears. Yuk tepuk tangannya dulu kali ya semuanya. Hey guys, this is the first time we bring you a remix song, so we hope you guys like it and enjoy the show. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Membawa pesan semesta.
apalagi tadi tuh ada lagu artnya Lil Dicky ya. Betul Super banget. bersemangat banget Betul. sih tadi. Benar. Ya betul. Terima kasih atas kesempatannya juga bisa tampil di sini. Selanjutnya nih, ada yang mirip-mirip juga tapi beda ya. Yaitu ada dari Dia Maisuri yang menampilkan poster. Oke, kepada Dia Maisuri dipersilakan. Naik ke panggung. Halo semuanya. Ada peribahasa mengatakan langkah tercepat untuk melindungi bumi dari kerusakan adalah dengan memulai dari diri kita sendiri. Sebelum itu, selamat pagi, salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dia Maisuri dari kelas 11-7. Salam kenal dan mohon bantuannya. Jadi tema Hari Bumi ini itu ciri-ciri bangsa dan bumi ada di tangan kita. Sebelum itu biasanya teman-teman kalau pagi pada sarapan gak sih? Kalau sarapan biasanya makannya pakai apa? Pakai roti, bubur, nasi uduk atau enggak sarapan? Ngomong-ngomong soal sarapan, kalian tahu gak sih makanan yang sering kalian makan itu ada hubungannya dengan perubahan iklim di Indonesia? Contohnya makan sarapan, makan siang, makan malam. Itu juga sangat amat berpengaruh bagi krisis iklim di Indonesia. Jadi ada yang mau ikut aku untuk mencari tahu tentang perkembangan dan hubungan krisis iklim di Indonesia dengan makanan yang biasa teman-teman makan sehari-hari. Ayo ikut aku untuk lebih tahu tentang hubungan makanan yang kalian makan dengan krisis iklim di Indonesia, dan aku akan membuat kalian paham agar menjaga bumi kita. Kalau gitu di sini ada yang masih gamon gak sih sama tahun 2019? Jadi di Indonesia pada tahun 2019 itu pernah mengalami krisis. Di Indonesia pada tahun 2019 itu pernah mengalami musim kemarau berkepanjangan, dan menurut BMKG 46% dari zona musim di Indonesia mengalami musim kemarau lebih panjang 2 bulan dari durasi normalnya. Apa sih hubungan makanan dengan krisis iklim? Kan tadi aku udah jelasin tuh, kalau pada tahun 2019 Indonesia mengalami musim kemarau berkepanjangan. Nah, pada musim kemarau itu menurut republika.co.id produksi beras di Indonesia itu menurun sekitar 10%. Selain itu pada tahun 2020 Indonesia juga mengalami banjir dan hujan ekstrim. Sebagai contohnya, menurut antarnews.com di Kerawang pada tahun 2020 hujan ekstrim yang menyebabkan ratusan hektar sawah mengalami gagal panen dan terendam banjir. Ada banyak akibat lainnya dari perubahan iklim di Indonesia seperti cabai, kopi, ikan, dan kedelai. Karena itu krisis iklim sangat amat berdampak bagi perut kita. Maka dari itu, sebagai awal dari generasi muda dan sebagai remaja yang menolak terjadinya krisis iklim, dan karena bumi butuh aksi, mari cegah krisis iklim. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih dia untuk penampilannya di Birthday hari ini. Penampilan selanjutnya yaitu Laila. Oke. Halo semua. Sebelumnya kenalin, nama aku Laila dari kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau pantun dulu ya. Dari perempatan Jalan Subroto, ibu berjumpa dengan Bang Tio. Beri kesempatan saya pidato, mohon dengarkan, janganlah loyo. Yang pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMAN 50 Jakarta, serta guru-guru dan teman-teman yang saya sayangi.
agar manusia lebih peduli terhadap alam sekitarnya. Di usia bumi yang semakin tua ini, justru perilaku manusianya justru semakin justru di saat usia bumi ini semakin menua, justru kesadaran manusianya pun semakin berkurang. Perilaku mereka justru merusak lingkungan, seperti membuang sampah sembarangan, menebang pohon secara ilegal, serta yang lainnya. Sungguh prihatin dengan perilaku yang dilakukan oleh manusia. Seharusnya kita sebagai manusia lebih bisa memperhatikan kondisi alam sekitar kita dengan cara membuang sampah di tempatnya, tidak melakukan penebangan secara liar, dan lain-lain. Dan kita juga harus melakukan yang namanya reboisasi agar bumi ini tidak semakin panas dengan adanya global warming. Karena di bumi ini satu dengan yang lainnya itu berkaitan. Jika salah satunya ini rusak, maka bagian lainnya pun akan berdampak. Maka daripada itu, berhentilah melakukan kegiatan yang merusak lingkungan. Seperti yang tadi aku sebutin. Mulai hari ini, kita sebagai manusia harus lebih aware kepada lingkungan kita sendiri. Dari perilaku-perilaku kecil seperti membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, terus tidak membuang limbah rumah tangga di kali dan sebagainya. Agar anak dan cucu kita nanti dapat merasakan bumi kita yang tercinta ini dengan agar mereka nantinya bisa menikmati bumi kita yang elok ini. Oh iya, sebelum penutupan pidato ini, aku pengen pantun lagi, yaitu penjahit benang di dalam peti, Bu Titi menjahit kebaya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Makasih nih untuk Laila atas pidatonya. Semoga pesan dari pidatonya bisa sampai ke kita dan kita bisa berubah ya untuk hari bumi ini. Jadi selanjutnya ini ada penampilan apa sih, Sam? Kayaknya bisa dilihat dari kanan kiri nih ya, udah kelihatan ada apa nih? Tari tradisional apa, Sam? Kayaknya sih vibes Aceh gitu ya. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung sambut aja kali ya. Bonafide 25.
Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Saman, saya Faira. Jadi mari kita lindungi bumi kita dengan mengurangi konsumsi barang-barang yang tidak ramah lingkungan. Selamat Hari Bumi. Terima kasih. Oke, makasih nih buat ekskul Saman. Tadi keren banget nggak sih, Sam? Bener sih. Jadi Saman itu bukan hanya untuk menghibur tapi juga bisa nyampein pesan kita ya. Tadi bawa poster nih. Oke. Ekskul siapa dulu dong? Aduh, keren banget ya Bang ya. Oke, kita lanjut aja kali ya. Kan kalau tadi yang pertama-tama nih udah dari kelas 1, terus udah dari juga dari ekskul Saman. Nah selanjutnya nih ada juga yang gak kalah seru, yaitu dari penampilan kelas minat kita nih. Jadi penampilan kelas minat geografi. Benar. Mari aja kita sambut kelas peminatan geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Halo, kami dari kelas Geografi 4, kelas 11 yang menampilkan tentang Jagalah Bumiku. Perkenalkan, nama saya Dian Rahman. Nama saya Nur Alexa Sofatunanda. Dan teman-teman kami yaitu ada Amel, Manda, Melani, Naisa, Padil, dan lain-lainnya. Nah, tadi kan kita mau menampilkan Jagalah Bumiku ya. Nah, mungkin teman-teman yang lain belum tahu nih caranya kayak gimana. Terus kenapa sih kita harus ngejaga bumi kita? Caranya adalah mengolah sampah plastik dengan cara lebih baik daripada itu. Dan menjaga bumi untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dan salah satu produk kami di kelas kami yaitu membuat tempat sampah dari kardus ini. Nah iya, jadi kita tuh harus
menjaga bumi kita, mengurangi sampah plastik. Dengan cara mengurangi sampah plastik aja kita tuh udah menge-save bumi atau menyelamatkan bumi. Terus kita juga harus membawa tumbler ke sekolah. Nah itu tuh membantu banget untuk menyelamatkan bumi. Ya kan Kak Adrian? Betul sekali. Dan slogan kami dari kelas kami adalah for yourself, to yourself. Nah, apa sih to yourself, for yourself itu? Karena dari kita untuk menjaga bumi ini, untuk kita menjadi bumi yang lebih baik lagi. Nah, jadi to yourself, for yourself itu kita tuh harus menjaga bumi kita untuk diri kita, buat diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan lingkungan kalian enak kan untuk diri kita juga, ya kan Kak Adrian? Betul sekali. Jadi, jagalah bumiku. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi. Salam geografi. Aduh, yang kelas 10. Yang kelas dong. Salam geografi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu nih. Kayaknya udah seru banget. Kita mau nanya-nanya dulu nggak sih, Gio? Oke, ini kan dari kelas geografi tadi seru banget ya. Selain dia ngobrol-ngobrol juga, tapi dia membawa produk nih. Mungkin bisa dijelasin gak sih salah satu produknya nih? Kayaknya menarik nih. Apa sih konsep dari yang ini nih? Sustainability. Jadi kelas kami membuat replika tong sampah. Ya mungkin dapat digunakan untuk sampah-sampah kering. Dan ini sekali pakai ya. Untuk kelas-kelas lainnya bisa dipakai atau membuatnya gitu. Nah, jadi kita membuat sampah tong sampah ini dari mendaur ulang sampah kardus atau sampah organik. Nah ini tuh berguna banget karena ini sekali pakai bisa langsung dibuang juga. Terus juga selain itu meningkatkan kreativitas kalian juga, ya kan? Betul sekali. Nah ini posternya nih kayak udah banyak banget nih. Ini satu poster yang buat satu orang doang apa gimana? Ya rame-rame dong. Rame. Iri. Wah keren banget ya. Jadi emang gotong royong untuk nampilin hari ini semua ya. Ya Oke, ini dari Geografi 4 ya. Geografi 4. Oke, makasih nih Geografi 4 atas waktunya. Thank you guys. Makasih semuanya. Jadi selanjutnya ada penampilan apa nih Sam? Oke. Nah selanjutnya ini adalah penampilan terakhir. Kayaknya kita butuh nih yang lucu-lucu. Iya, kalau tadi kan kita udah serius-serius nih. Sekarang nih kita bakal disambut sama yang lucu-lucu. Kira-kira siapa sih yang mau ngelucu hari ini? Ada yang bisa nebak gak nih? Wah Joko nih kayaknya banyak banget nih fansnya. Kayaknya udah menunggu-nunggu banget ya. Udah terkenal nih bagi warga Gocap. Oke, langsung aja kita panggil Joko Santoso. Motor bebek. Kenalin, gue cowok paling cool yang ada di keluarga gue. Soalnya gue itu anak tunggal. Buat kalian yang ngerasa cool, lu belum cool bro. Kalau lu masih buang sampah di kolong meja, tepuk tangannya dong. Kalau kalian mau jadi cowok cool, kalian harus buang sampah di tempat sampah. Soalnya aku tuh jijik tau gak sih? Kalau kalian tuh buang sampahnya di kolong meja, apalagi sampahnya tuh sampah basah. Ih, tolong ya, buat
buat cowok-cowok sama cewek-cewek, kalau bang sampahnya itu jangan di kolong meja, soalnya bau banget. Jadi buat besti-besti nih yang sering buang sampah, tolong ya, buang sampahnya itu jangan di kolong meja, inget di tempat sampah. Sorry guys, tadi gua kesurupan akibat sering sholat tapi jarang wudu. Buat kalian yang ngerasa cool banget, kalian belum cool banget kalau masih buang sampah di tempat sampah. Kalau kalian mau cool banget, buang sampahnya itu langsung ke tempat pembuangan sampah. Biar hitam. Kenapa biar hitam? Karena cowok cool itu harus hitam guys. Kalau jangan roasting, gak boleh. Ntar gue didiskualifikasi. Jadi cowok cool itu harus hitam, dan juga cowok cool itu harus suka warna hitam, bukan warna kuning ataupun pink. Teman gue hitam gak ada yang sukanya Blackpink. Itu Pinky Boy. Sekian, gue Joko Santoso, makasih. Wah, keren banget nih penampilan dari Joko Tingkir. Aduh, keren banget nih ya. Tadi nyampe bawa-bawa Blackpink dibawa ke Gocap nih ya. Jangan-jangan dia salah satu personilnya kali ya. Wah,